parfum yang saya mau bahas sekarang ini parfum yang boleh dibilang cukup agak telat saya ngebahasnya. Ini parfum yang cukup lumayan lama saya pertimbangin untuk saya beli, karena ada beberapa kayaknya takutnya nih parfumnya nggak sesuai dengan ekspektasi saya, atau mungkin takutnya kayaknya nggak sesuai dengan warna notes yang saya suka kayak gitu ya. Tapi ternyata pas saya beli parfumnya lumayan enak, lumayan saya suka, tapi memang nggak sesuai dengan ekspektasi saya ya. Tapi saya cukup suka wanginya gitu kan. Dan yang saya mau bahas sekarang adalah parfum dari Giorgio Armani yang Acqua di Gio yang Profondo. Ini tutupnya hilang ya, karena saya biasa kan pakai full wear, saya tes gitu kan. Nah, cuman karena emang dia juga capnya ini bukan cap yang magnetik, waktu itu sempet jatuh atau kemana saya juga lupa hilangnya di mana, jadi nggak ketemu lagi. Ya udah akhirnya ya udahlah begini keadaan parfumnya ya. Untuk notes per notes kayak gimana, wangi kayak gimana, kita bahas satu persatu sekarang. Acqua di Gio by Giorgio Armani yang Profondo ini dia keluaran tahun 2020, karyanya si Alberto Morillas. Oke. Parfum yang Flanker Profondo ini apa ya, boleh dibilang parfum yang bakalan semua orang suka gitu kan. Dan batch yang saya punya ini adalah batch tahun 2022. Sorry agak potong-potong ya. Nah, saya mau kasih teman-teman dulu deh untuk spraynya kayak gimana. Spraynya ini bagus banget tuh ya, penyebarannya cakep, wanginya juga enak. Untuk kalian yang orang awam dengan parfum, kalian yang masih pemula dengan parfum, wangi seperti ini bakalan menjadi wangi yang cukup favorit buat kalian. Dan juga untuk orang-orang sekitaran kalian, parfum ini adalah parfum yang boleh dibilang nyaman untuk di hidung mereka gitu kan, nggak ada kendala lah. Sekeliling kalian pun juga bakalan, wah ini parfum lo enak nih gitu kan. Tapi bukan yang memberikan efek wow, yang memberikan good compliment banget enggak gitu kan. Tapi mereka cukup bisa bilang nih parfum yang enak, bisa mereka terima gitu kan. Nah, dari accord-nya si Profondo ini sendiri, pada saat kalian spray, nuansa citrusnya bisa kita rasakan. Kesan dari sentuhan fresh aquatic yang marine ya, jadi ada sentuhan sea notes, tapi wangi sea notes ini bukan yang sea notes yang terlalu amis, lebih amis yang si Profumo ini kalau menurut saya ya. Oke, nah terus juga nuansa greeny aromaticnya juga kita rasain di sini. Kesan dari ambery, musky, woody-nya juga dapat lah di wangi ini ya. Boleh dibilang karakter parfum ini kalau saya baca-baca dia masuk ke golongan aromatic fougere. Oke. Nah, untuk notes per notesnya pada saat kalian spray di awal ini bisa nuansa citrusnya dapat dari bergamot ya, wangi bergamot berpadu dengan notes dari mandarin orange. Nah, dengan wangi citrus yang seperti ini pasti semua orang bakalan suka. Saya pribadi juga suka dan sudah kebayang nih, wah ini kayaknya nih parfum buat apa nih occasionnya. Ini parfum lebih cenderung pemakaian siang atau malam nih gitu ya. Kalau menurut saya ini lebih ke arah nuansa yang nuansa summer, pemakaian siang hari, outdoor, kalian buat olahraga, ini wanginya bakalan enak banget gitu kan. Dan wangi si Profondo ini semua orang pasti bakalan suka lah kayak gitu dengan karakter wangi seperti ini. Dan juga di first note ini bisa kita rasain dari wangi sea notes ya, walaupun dia bukan yang terlalu tebal banget gitu. Oke. Di fase mid ini baru kita bisa ngerasain kesan dari greeny aromatic yang berasal dari rosemary ya. Si rosemary ini memberikan kesan greeny herbal aromatic bercampur sama notes dari cypress. Cypress ini dia kesannya bernuansa woody ya, tapi woody-nya tuh woody yang agak-agak berlumut, agak-agak lembab gitu wangi si cypress ini ya. Nah, baru ada sentuhan juga dari lavendernya. Oke, di fase mid ini emang kita bisa ngedetek tuh wangi yang kesannya kayak wangi balsamik ya gitu ya, wangi balsamik. Cuman saya nggak tahu nih wangi balsamik kayak gimana, cuman kayaknya dia wangi si balsamik ini berperan untuk mengikat notes dari si amber yang ada di fase base note-nya ya. Fase base note itu bisa ngerasain nuansa amber, terus juga ada kesan earthy dari patchouli-nya gitu kan, terus juga ada permainan dari musky-nya ya, sampai
Yang unik di sini mungkin karena emang dia ada emang ada notes dari si notesnya, maka sampai ke fase akhirnya itu dia bisa kita rasain ada kesan notes wangi dari ada wangi mineral dari fase base note-nya ya, ada notes kesannya mineral banget di sini nih. Nah ini emang bagus sih notes si mineral ini, dia kombinasi sama si wangi si notes-nya ya. Parfum ini nih kalau misalkan sebagai gambaran ya, kalau kalian yang suka make yang Paco Rabanne yang Invictus, kalian juga pasti bakalan suka lah dengan si Profondo, karena vibes-nya Invictus ya pasti kalian juga bakalan suka dengan si Profondo ini gitu kalau menurut hidung saya ya. Tapi tergantung hidung kalian kayak gimana gitu kan. Dan dari segi umur, tadi saya bilang ini parfum yang aman. Kalian yang masih sekolah SMP, SMA, kuliah gitu kan, terus yang kerja, ini parfum yang enak banget gitu kan. Mau kalian pakai buat sekolah sehari-hari, buat olahraga, buat panas-panasan, buat nge-gym, ini bener-bener parfum yang enak karena emang dia lebih kesannya fresh ya menurut saya. Parfum yang lebih banyak dipakai pagi, siang gitu kan. Walaupun kalian mau pakai ini di pemakaian malam hari, sore hari, sah-sah aja gitu ya. Oke, terus kalau misalkan kalian pakai untuk acara ya, kalau saya sih lebih suka acara-acara yang ke summertime holiday lah kalau saya sebutnya gitu kan, karena ini acara untuk kayak musim panas, kalian untuk liburan bareng gitu kan, masa liburan untuk kayak piknik outdoor sama keluarga sama teman-teman hangout gitu kan, ini parfum cocok banget itu kan. Untuk kalau kalian pakai di kantor juga, parfum ini juga parfum yang aman, tapi ini bukan parfum yang bikin kalian bakal mendapatkan mass appealing atau mungkin komplimen yang banyak dari teman-teman sekitar, yang mungkin komplimennya hanya sekedar oh ya udah wanginya enak nih gitu kan, tapi bukan yang komplimen yang wah kayaknya unik parfumnya segala macam, enggak gitu kan. Begitu juga bagi saya, si Profondo ini agak sedikit nggak mencapai ekspektasi saya, karena bagi saya dengan brand Giorgio Armani dan juga perfumernya si Alberto Morillas, kayaknya kalau bikin parfum fresh mestinya agak sedikit lebih lebih berkarakter lagi deh, atau mungkin agak sedikit lebih mature tapi bukan yang bold gitu ya. Mungkin kan paham maksud saya kalau misalnya kalian yang biasa udah ngerti karakter parfum si Alberto Morillas kayak gimana gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian bertanya sama saya apakah parfum ini worth to buy, antara iya dan tidak. Kalau kalian untuk pemula parfum, ini mungkin worth to buy karena wanginya pasti semua orang pasti bakalan suka gitu kan. Saya juga pada saat pakai parfum ini ini emang enak nih, apalagi kalau kalian pakai untuk siang-siang hari panas-panas kayak begini, wah ini wanginya enak banget. Tapi kalau misalkan kalian yang udah punya banyak parfum, mungkin kalian skip aja parfum ini gitu ya. Jadi wangi yang kalian harapin untuk ekspektasi kalian yang agak sedikit lebih tinggi, menurut saya pribadi nggak dapat di parfum ini, jujur aja gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian sebagai orang awam ya, parfum ini oke banget gitu kan. Sebaiknya kalian tes sampling dulu ya, kalian tes sampling, beli dekannya, tes pakai, suka nggak wanginya, cocok nggak dengan ekspektasi kalian. Kalau suka, beli full botolnya gitu ya. Terus kita bahas masalah performance SPL-nya ya. Jujur, SPL parfum ini juga nggak bagus-bagus amat. Jadi kalau misalkan kalian yang bawel sama SPL nih segala macam, ingat, kalian beli parfum itu harus mindsetnya adalah kalian suka wanginya. Ini wangi saya suka, ini wangi karakter saya, ini saya pakai buat diri saya sendiri. Masalah SPL bagus, masalah orang lain jadi suka, itu bonus. Jadi jangan sampai aduh gue pengen beli parfum nanti takut SPL-nya loyo begini segala macam. Aduh, kasihan kalau mindset kayak gitu ya. Nah, sekarang baru kita masuk masalah SPL-nya. Untuk shade sendiri ini lumayan cukup bagus ya. Di 1 jam awal pada saat kalian spray, ini bisa bertahan di ruangan kalian dan mungkin 10-30 menitnya masih bisa berpindah ke ruangan yang lain gitu ya. Dan untuk projection-nya, ini projection juga masih lumayan bagus. Dia di angka 2 jaman lah, 2 jam lebih, hampir 3 jam. Ini parfum masih bisa kejangkau sama orang-orang sekitar kalian. Tapi untuk longevity, parfum ini nggak bagus-bagus amat. Pemakaian saya pribadi, mau itu pagi siang atau mungkin sore malam, ya hanya bermain di angka
5-6 jam aja, dan saya harus respray lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian yang males respray, kalian yang irit-irit pakai parfum, ya ini konsekuensinya yang harus kalian hadapin nanti kalau kalian beli si Aqua di Joe yang Profondo ini gitu ya. Oke, nah kalau misalkan kalian tanya lagi sama saya, enakan mana gitu kan, Profondo apa Profumo gitu kan, ya itu kembali ke kalian masing-masing, karena ini dua hal yang berbeda. Dari segi wangi juga beda, ini lebih karakternya incense, spicy, woody gitu kan, walaupun dari Sinose juga. Kalau ini lebih ke arah fresh, citrusy gitu kan, ya jadi ya kembali ke kalian. Tapi kalau dari segi penampilan, packaging, botol segala macam, saya suka ini gitu kan. Dia juga magnetik gitu kan, capnya warnanya juga padat, solid, dia bukan transparan gitu kan dengan nuansa Dove-nya. Si Profumo sih masih juara kalau buat saya secara penampilan. Jujur secara wangi saya pribadi juga saya suka ini gitu kan, tapi jangan kalian jadiin patokan seperti itu. Kalau saya kan nyari yang sedikit unik gitu kan, walaupun saya suka tapi juga saya nyari uniknya gitu ya. Jadi buat kalian sebaiknya kalian tes sampling dulu aja. Dari saya pembahasan kurang lebih itu dulu aja, sampai ketemu lagi, ciao, see you.